Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Gimana liburan kalian? Liburan kemana? Nggak ada yang ke Hong Kong? Ada ya? Saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Siapa? Abah siapa? Arsyad. Dia kenapa Arsyad? Arsyad sakit. Ada suratnya? Di web. Di WA. Di WA. Yang lain tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Arsyad sama Barakah? Ahmad Barakah. Dispen ke mana? Oh. Yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, salam mana? Begini, sebelum kita memulai pelajaran, setelah kita berdoa tadi, silahkan kalian buka di LMS-nya. Di situ ada asesmen diagnostik. Saya hanya ingin ini bukan untuk penilaian. Saya hanya ingin mengecek bagaimana sih motivasi kalian untuk pelajaran. Silahkan kalian buka, kemudian diisi. Ya, silakan. Ya. Di sini juga di video ini pasti ya. Baik. Iya. Dengar. Angka aku sih. Yang tulis itu jadi guru. Hanya 10 pertanyaan. Andi ini potong-potong, los loh. Nanti saya yang potong. Los. Andi dulu kamera tuh. Sudah semua? Sudah.
Oke, kalau sudah kita lanjutkan pelajarannya. Jadi untuk yang materi yang semester 2 di kelas 10 kita akan mempelajari mengenai lembaga keuangan. Mengenai lembaga keuangan. Kalian sudah ada yang pernah ke bank? Ada yang punya rekening bank? Bank itu tujuannya untuk apa? Menyimpan uang. Selain menyimpan uang? Menabung. Kemudian persamaannya kan yang kita tabung di bank kan uang. Ya, persamaannya uang sama bank apa? Ada yang tahu persamaannya? Jadi uang dan bank, uang maupun bank itu sama-sama bagian dari sebuah sistem pembayaran yang ada di negara kita. Jadi baik uangnya, kemudian bagaimana cara menabung, bagaimana cara mekanismenya seperti apa, kemudian bagaimana hitung-hitungan uangnya segala macamnya, itu semua bagian dari sebuah sistem pembayaran. Uang yang kamu pakai itu harus uang yang sudah diresmikan oleh pemerintah dan diakui oleh semuanya begitu. Coba kalian lihat di LKPD-nya, di situ ada bahasan mengenai uang. Kalian buka LKPD kalian. Sudah dilihat? Jadi secara umum uang kalian itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada uang kartal dan ada uang giral. Kalian pernah dengar? Belum. Uang kartal adalah uang yang ada wujudnya secara nyata, yang bisa kalian lihat langsung, seperti uang di dompet kalian. Uang di dompet kalian yang isinya pas-pasan itu, nah itu contoh uang kartal. Kalau uang giral adalah uang yang uang yang tidak ada wujud fisiknya secara nyata. Itu biasanya uang yang kita gunakan untuk online, untuk sistem pembayaran. Uang yang tidak ada wujudnya yang secara fisik. Paham? Paham. Kalau uang kartal itu harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau uang giral itu bisa diterbitkan oleh semua bank. Paham? Apa bedanya Bank Indonesia sama bank yang lain? Kalau Bank Indonesia adalah bank sentral yang ada di negara kita, jadi semua kebijakan mengenai keuangan itu berasal dari bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan yang bank yang lain, yang bank konvensional atau bank umum, mereka hanya melakukan kebijakan yang diberikan oleh BI atau Bank Indonesia. Coba kalian lihat lagi, lihat di LKPD-nya. Di situ ada beberapa fungsi uang. Yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar. Paham maksudnya ya? Yang kedua, uang berfungsi sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai. Ketika di zaman barter dulu, uang masyarakat menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Tapi setelah adanya uang, masyarakat bisa menukarkan barang dengan uang yang ada. Jadi dengan uang masyarakat bisa memberikan harga terhadap suatu barang atau jasa. Kalau dulu kan bingung kan, sebelum adanya uang, saya punya pulpen ini saya mau jual harga berapa? Saya mau tukar dengan apa? Dengan daging seberapa gitu. Tapi sejak adanya uang, saya bisa memberikan harga terhadap pulpen yang saya punya begitu. Jelas ya? Jelas. Kemudian fungsi talian uang yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi kekayaan yang saya punya uang yang banyak, berarti saya kaya. Begitu uang saya diambil oleh teman kalian, berarti kekayaan saya pindah dari saya ke teman kalian. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, sebagai alat pembayaran hutang. Dan yang kelima, sebagai alat penimbun kekayaan. Semakin banyak uang yang kamu simpan, berarti kamu menyimpan kekayaan semakin banyak. Jelas? Jelas. Apa namanya? Sekarang kita sebelum kita lanjut
kebahasan yang berikutnya, yang tadi mengenai uang kartal dan uang yang giral, ada yang kalian tidak jelas? Oke. Yang jelas yang tadi saya bilang, kalau uang kartal, uang yang ada wujud fisiknya, kalau uang yang giral, uang yang tidak ada wujud fisiknya, tapi tetap bisa kamu gunakan untuk pembayaran. Misal uang yang ada di rekening kalian, itu contoh uang giral. Gitu. Tabungan kalian di bank, itu uang giral. Kemudian kalian pernah mendengar istilah uang kripto? Tidak pernah? Kalau gitu coba kalian lihat di LKPD-nya, di aktivitas 7, di situ ada 2 artikel. Silakan kalian pelajari keduanya. Oh iya salah, sebelum kalian masuk ke artikelnya, silahkan kalian bergabung dulu dengan kelompok kalian. Kelompoknya nanti dulu ya. Kelompoknya berdasarkan tadi data yang sudah kita isi, kelompok 1, Ajeng Ayu mana? Ajeng Ayu kelompok 1, kemudian Ajeng Ayu, kemudian Melinda kelompok 2, kemudian Naila kelompok 3, kemudian Tatia kelompok 4, dan Airin kelompok 5. Silakan kalian yang tadi saya sebut, silakan kalian bentuk kelompok kalian. Kalian bentuk kelompok 6 tadi kan? Kalian bentuk kelompok, anggotanya maksimal 6, silakan. Yang tadi saya sebut sebagai ketua kelompoknya. Silakan kalian ajak temannya bergabung menjadi anggota kelompok. Ya. 6, 5. Ya 5, makanya kalian ajak temannya yang lain, satu kelompok 6 orang. Ada lebih? Iya. Ada 6. Lagi 1 orang, lagi 1. Masa 6? Masa 5 tidak saya sebut? Haidar, kelompok yang terakhir. Haidar kacamata. Silakan. Silakan kalau sudah agak duduk bersama anggota kelompoknya. Awas lampu report loh. Siapa kelompoknya? Ya, pindah Melin sama Airin kan beda kelompok. Ya. Tidak usah. Oh iya. Ini siapa ketuanya tadi? Oh.
Sambil dibuka bukunya. Seller on 7. Ini uang. Kenapa? Sudah? Baik. Kalian lihat di LKPD-nya. Di LKPD-nya di situ ada 2 artikel yang saya berikan. Silahkan kalian baca. Kemudian baca artikel 1 dulu, kemudian artikel yang kedua. Kalau sudah, kamu jawab pertanyaan yang di bawahnya. Apa masalah yang ada pada artikel tersebut? Ya, nanti kita bahas sama-sama. Silakan kalian coba baca, kemudian dijawab. Kalau ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan. Di LKPD-nya langsung. Nanti di LKPD-nya kan ada apa namanya? Ya, ada tempat ngisinya di LKPD-nya. Ya, bagi yang tidak bisa mengakses LKPD-nya, LMS-nya, bagi yang tidak bisa membuka LMS-nya, kalian bisa menjawab di lembaran. Tapi kalian diskusikan dulu dengan teman kelompok kalian. Kalian coba pikirkan sama-sama apa sih maksudnya. Kalau sudah, baru kalian jawab masing-masing. Sudah bisa dibuka? Kalau kalian ada yang tidak jelas, ingin menambah materi, silahkan di buku paketnya ada. Mengenai uang ada di halaman 150 di buku paketnya. Kalau kalian mau cari di internet, mau browsing silahkan. Mau buka di YouTube silahkan. Ya, mau mencari siapa tahu kalian tidak paham apa yang dimaksud di situ. Coba dibaca dulu. Dibaca. Ini listrik masih mati ya? Sudah bisa kebuka? Hah? Tidak bisa. Ini kebukanya bukan. Ini apa nih, iPhone? Saya nggak bisa nyala. Kenapa nggak bisa nyala? Habis baterai. Habis baterai. Iya, udah saya cari powerbank Pak, tapi nggak ada casannya. Oh, no casan lah. Nggak bisa. Tapi tidak sempat ngecas. Jadi wah, mati jilah hendak. Ini ada kok Pak. Bisa? Oh iya. Ada casannya Pak, tapi nggak ada listrik. Dududududud. Pak Guru berarti saya jawabnya di kertas ya? Ya. Di lembaran atau di buku? Mana-mana? Film ya, terusin ya. Ini nggak bisa nyala, nggak guna HP ini. Oke, saya nggak ngomong ngapain. Artikel 1 dulu yang dibaca ya. Setelah membaca artikel 1, baru kalian baca yang artikel 2. Di artikel 1 itu dibahas apa sih maksudnya yang uang kripto. Kemudian yang di artikel kedua ada studi kasus mengenai negara yang sudah menggunakan uang kripto. Apa yang terjadi pada negara tersebut.
Nah, setelah kalian pahami, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini langsung lah. Ah, ada kan dia itu. Nanti kan kita gabung, dia ada, Bay. Kita gabung dia, paus ada sampai mati. Iya, emang dia overheat, kadang overheat. Ah, enggak apa-apa, mati ini deh. Ada dulu. Ada hampir mati itu. Oh. Oh iya, matiin dah. Ya. Siapa bawa gas itu sekolah? Oh, mau ngapain buat pilok? Project. Di LKPD-nya, di LMS-nya. Ya, kalau di HP-nya mungkin kuotanya habis, berarti di lembaran. Panas? Ya, nanti di neraka lebih panas. Hah? Saya amar bapak itu mati gitu. Ampun, kemarin sudah. Kemarin itu saya pengunduran barang-barang saya dipinjam sama Mbak Cum. Ada guys, soalnya. Oh iya. Bukan saya. Anu, Desi dah itu. Desi itu. Delphi. Udah, kebuka. Linknya? Dibahas sama-sama ya sama anggota kelompoknya. Dibahas apa maksudnya? Itu ada kata underlying asset. Itu maksudnya apa underlying tuh? Underlying dulu. Heran pas Desi ngerekam lancar, ini ngerekam lancar. Pas saya ngerekam sering dia mati-mati masih ada baik. Ya. Kenapa? Apa di bahasa Arab tuh? Aslu. Oh iya, saya pikir kamu belajar agama, bahasa kaget saya. Pinter.
Waktunya 10 menit lagi ya. Diskusinya sama-sama, tapi jawabannya kalian tulis dengan jawaban kalian sendiri. Ya, yang di LMS-nya itu. Apa? Hah? Kan sama-sama kalau emang HTTP-nya mati nanti kamu tulis di lembaran. Di lembaran. Kenapa? Iya, kan ditulis. Setelah selesai, kalian akan beberapa saya tanya mengenai jawaban kalian. Ya, kemudian kita bahas sama-sama. Beberapa akan saya tanya mengenai jawaban. Udah paham maksudnya? Paham maksud soalnya? Bagaimana? Apa yang masih bingung? Ya, ya. Masa nggak pernah denger yang Bitcoin? Pernah. Terus apa yang tahu lagi yang Bitcoin? Udah paham maksudnya? Nomor 3 aja. Yang mana? Kripto. Ya. Kripto tuh apa? Itu kan itu yang dibahas di situ. Ya itu yang bahas kenapa masanya terjadi. Kenapa? Yang pertama apa tadi itu? Baca, diskusikan mengapa masalah apakah yang terdapat pada artikel 2? Masalah apa di situ? Apa masalahnya? Satu bro. Yang artikel 1 membahas uang kripto, yang artikel 2 membahas negara apa itu El Salvador yang bangkrut karena menggunakan uang kripto. Ya. Duh,
Tulis dah. Padahal asal kamu tahu. Ya. Nanti yang bilang jangan tanya saya tuh yang saya tanya. Tanya aku. Apa? Siapa? Ya siap. Jangan takut salah ya, kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut menyampaikan jawaban kalian, itu kan pendapat kalian. Kalau emang salah nanti kita sama-sama koreksi. Jangan usah takut salah. Rasya. Gimana Tasya? Ada masalah? Sudah paham aninya? Yang uang kripto sudah paham? Yang kripto? Udah. Lumayan, Pak. Lumayan.
Ilmu IPS, ekonomi termasuk dalam ilmu IPS. Ilmu yang selalu berkembang. Jadi kalau kalian malas untuk belajar, malas cari informasi, kalian akan ketinggalan info. Ya. Apa yang mungkin dianggap benar saat ini, mungkin suatu saat bisa berubah menjadi sesuatu yang salah kayak gitu. Jadi karena ilmu IPS selalu berkembang. Kenapa? Cepet nulis. Oh. Udah, Rin? Ya. Oh iya. Pak, saya tak bisa tulis sebelum baca. Baca makanya apa kemana baca? Oh iya, maaf. Karena Rin namun tulis ini di sini. Ini mahal nih. Setelah saya nulis. Kaget sumpah. Ya, sama saya juga. Awas hati-hati nih, kena tim tatip nanti potong rambutmu. Ya rapiin sedikit. Oke, waktunya sudah habis. Ya, sudah dirapikan jawaban kalian? Sudah ya. Kita akan bahas sama-sama mengenai jawaban yang sudah kalian cari. Sudah? Dah, ya lihat dulu ke depan. Jadi uang itu, uang adalah alat yang kalian gunakan untuk bertransaksi. Syarat utama uang adalah bisa diterima secara umum. Paham? Paham. Jadinya semua masyarakat bisa menerima kalau benda ini yang kita anggap sebagai uang. Paham ya? Jadi kalau seandainya ada yang bisa menerima, oh oke, yang ini kita anggap uang, tapi ada yang tidak menerima, maka itu nanti belum bisa kita anggap sebagai uang. Dan juga uang ini juga harus disahkan oleh pemerintah karena kita berada pada suatu negara. Jadi uang ini harus sudah disahkan oleh pemerintah. Kalian pernah dengar nggak di berita bahwa Indonesia punya hutang yang banyak? Kalian kalau lihat di uang kalian dituliskan di situ dicetak oleh Bank Indonesia. Pertanyaan saya, mengapa Bank Indonesia tidak mencetak uang dalam jumlah yang banyak? Mengapa? Apa maksudnya inflasi? Karena akan turunnya. Ya, jadi sebenarnya yang kita gunakan untuk membeli barang atau jasa itu adalah benda berharga yang kita gunakan untuk membeli. Ya, jadi
apa namanya benda berharga yang biasa kita kenal adalah emas atau mungkin perak gitu. Karena susah untuk membuat emas dan perak untuk kita bertransaksi, maka kemudian dibuatlah uang. Pencetakan uang ini harus sesuai dengan jumlah emas yang dimiliki oleh pemerintah. Paham? Jadi ketika pemerintah ingin mencetak uang sebanyak 5 triliun, maka pemerintah juga memiliki cadangan emas senilai 5 triliun. Supaya kenapa? Supaya supaya uang yang dicetak itu punya harga, punya nilai jual. Paham ya? Nah, ini yang disebut sebagai, kalau di artikel itu, ini yang disebut sebagai underlying asset. Jadi ada jaminan dari uang yang kita punya. Uang kita walaupun sudah lecek, tapi itu punya nilai sebab ada jaminannya, ada emas yang dijaminkan oleh pemerintah untuk mencetak uang. Paham? Itu sebabnya pemerintah tidak bisa mencetak uang semau-maunya, sebab kalau uang yang dicetak terlalu banyak, maka nilai dari uang tersebut juga akan semakin menurun. Kayak tadi dibilang temannya di Zimbabwe, itu sudah inflasinya parah sehingga kalian mau beli telur saja cuma sebiji butuh beberapa triliun gitu. Paham ya? Paham. Kemudian yang kalian bahas tadi, yang pertama apa soalnya? Yang di soal yang di aktivitas tujuhnya? Masalah apakah yang terdapat pada artikel tersebut? Apa jawabannya? Yang kelompok sana, kelompoknya Reza? Masalah apa? Kejatuhan harga aset kripto sehingga membuat negara diambang kebangkrutan. Kelompoknya Irin, apa jawabannya? Karena dia menghabiskan uang negaranya untuk Bitcoin. Ya. Bitcoin. Kalau sedangkan Bitcoin itu sudah ini apa sih namanya? Harganya udah lebih turun. harganya menurun. Yang ini apa jawabannya? Ya, yang nomor 1. Karena? Ya, artikel 1. Masalah apa yang ada pada artikel tersebut? Oh, itu kayak kenapa kripto itu dinyatakan haram Kenapa kripto itu dinyatakan haram dan tidak diterima oleh berbagai lembaga di Indonesia. dan tidak diterima oleh berbagai lembaga. Kelompoknya ini, kelompoknya Sheila on Seven. Apa jawabannya? Karena kejatuhan harga aset kripto tersebut membuat negara itu Membuat negara diambang kebangkrutan. Kelompoknya Tatia, apa jawabannya? Negara kebangkrutan El Salvador. Kelompoknya Melin? Lebih dari puncak. Jadi apa namanya? Zaman sekarang ada juga kita kenal yang namanya cryptocurrency atau mata uang kripto. Cryptocurrency ini semacam uang digital, uang yang ada di internet. Apa namanya? Mengapa ini masih tidak diizinkan oleh pemerintah sebagai mata uang yang resmi? Mengapa? Sebab uang kripto ini tidak memiliki underlying aset, tidak memiliki jaminan. Paham? Paham maksudnya? Kalau uang kalian, walaupun lecek di dompet kalian, itu masih punya jaminan. Pemerintah ketika mencetak uang kalian, ada jaminan yang digunakan yaitu emas untuk supaya uang yang kalian buat itu bisa bernilai. Sedangkan yang uang kripto ini tidak memiliki jaminan. Semakin banyak orang yang meminati uang kripto, harganya semakin meningkat. Kalian bisa jadi miliarder dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mau membeli uang kripto, harganya juga akan semakin menurun gitu. Itu yang uang yang kripto. Ini yang membuat perekonomian di El Salvador dialami kebangkrutan sebab harga Bitcoin yang digunakan, uang kripto yang digunakan di situ sedang menurun sehingga pendapatan mereka juga akan semakin sedikit. Ada yang masih bingung? Nomor 2 apa soalnya? Menurut pendapat kalian, apakah uang kripto cocok untuk digunakan di Indonesia? Bagaimana?
Yang ini? Kita tuh berdasarkan pasal 3 ayat 2 peraturan BAT BPI, aset kripto dapat diperdagangkan di Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut seperti aset kripto yang diperdagangkan harus berupa aset kripto utilitas atau aset kripto beragun atau aset rakyat aset. Jadi tidak cocok di Indonesia. cocok di Indonesia. Kalau yang ini apa jawabannya? Kelompok bapak-bapak ini? menurut kita bersama tuh mungkin bisa aja digunakan di Indonesia, tapi mungkin harus disetujui sama berbagai lembaga juga kayak MUI, mungkin bisa tunggu jadi nggak diharamin dulu baru bisa dipakai. Tidak diharamin dulu. Kelompoknya Nadia. Apa jawabannya? Apa jawaban kalian yang nomor 2? Apa jawabannya? Ya, silakan ngomong aja. Ya, gimana? Apa soalnya tadi, Pak? Apakah uang kripto cocok digunakan di Indonesia? Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Tidak cocok karena uang kripto itu sering mengalami kenaikan harga, khususnya harga Bitcoin yang kita pakai. Ya. Itu hampir mencapai harga 1 miliar rupiah per koinnya. Ya. Jika harga terus naik, maka harga dari alat penghasil uang tersebut akan naik dan mengakibatkan naiknya sebab dari produsen alat. Ya, jadi kenapa tidak cocok? Sebab Lembaga jasa keuangan tidak dapat menempatkan dana atau investasi dalam bentuk kripto itu karena unsur spekulasinya sangat tinggi dan nilainya sangat dan sumber daya Indonesia itu masih kurang. masih kurang. Ya gitu. Sumber daya apanya tuh? Manusia. Ya, itu dah ya. Oke. Kelompoknya Melin, apa jawabannya? Di Indonesia sendiri aset kripto yang dimiliki oleh siapapun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran Kenapa? karena haram. Oke. Kelompoknya ini apa jawabannya? Kelompoknya Cantika. Transaksi Cantika, Inges. maka dilakukan penukaran dulu kan dari mata uang dari Bitcoin itu ke uang Indonesia. Ya, Pastinya kan dalam bentuk uang digital bukan uang kartal. ya. Maka dari itu kan banyak orang Indonesia yang belum ngerti uang digital kayak gitu-gitu. Terus jadi nggak cocok aja soalnya kan biasanya orang Indonesia pakai uang kartal, misalnya langsung berupa uang. Ya. Karena lebih cocok yang berupa uang yang langsung. Oke. Kelompoknya ketua kelas. Tidak cocok karena tidak memiliki jaminan. Ya. Selain itu, kripto sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur judi atau tidak masuk dalam syarat komoditi. Kripto juga mengandung tantangan ekonomi dan keuangan berkembang biak secara ilegal dan kegiatan kriminal seperti perjudian yang jadi tidak cocok untuk masuk ke Indonesia. Selain Tidak itu, cocok. cara Itu penukaran uangnya sangat susah dan sangat tidak dimengerti. belum familiar gitu ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi dari berbagai macam jawaban kalian, sebagian besar menjawab uang kripto belum cocok untuk digunakan di Indonesia. Ya. Jadi begitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita ini di ilmu sosial, ilmu yang selalu berkembang. Kalian harus tetap mengupdate ilmu kalian. Walaupun kalian mungkin tidak terlibat dalam uang kripto segala macam, tapi paling enggak kamu harus paham. Oh, begini loh maksudnya. Gini maksudnya supaya antisipasi seandainya zaman tiba-tiba berubah, kalian sudah siap dengan perubahan zaman. Gitu ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau uang yang biasa kalian gunakan, uang yang konvensional, itu adalah uang yang memiliki jaminan, ada underlying asetnya. Ada aset yang digunakan untuk menjamin uang tersebut supaya punya nilai jual. Paham? Paham.
Kalau yang uang kripto ini uang yang berdasarkan permintaan masyarakat dunia. Semakin banyak yang meminta, kayak contoh kemarin Elon Musk memuji uang Dogecoin, maka harga Dogecoin semakin meningkat, harganya sangat mahal sekali. Ketika tidak ada yang meminati, maka harganya juga akan semakin rendah, turun gitu. Itu yang masih kelemahan yang uang kripto, sehingga banyak yang menganggap sebagai judi karena nilainya yang tidak stabil. Paham ya? Paham. Pelan-pelan kalian pelajari. Sekarang uang yang kripto, besok ada perubahan lagi, kita belajar lagi apa yang ada pada perekonomian. Gitu. Kemudian nanti kalian lihat di LKPD-nya. Di LKPD-nya di situ ada saya berikan pengayaan, kalian kerjakan di rumah. Ada link yang saya berikan di situ, nanti kalian kerjakan. Di situ mengenai uang digital. Jadi rencananya Indonesia akan membuat uang digital. Mirip seperti kripto, tapi karena dibuat oleh pemerintah nanti akan ada jaminannya begitu. Ya, ada underlying asetnya. Jadi nanti kamu baca, kemudian kamu buatkan kalian buatkan saya komentar kalian dari artikel yang kamu baca tadi. Ya, paham ya? Oke. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Kita akan membahas mengenai lembaga keuangan, mengenai bank. Dio nih, mic, hilang micnya. Ya, gitu dah ya. Ketua kelas, mana ketua kelas tadi? Oh iya, ketua kelas minta tolong dipimpin lagi doanya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Kenapa dibunuh? Ya, paham kan kayak gitu? Bye. Ada yang lihat? Ada yang lihat mic-nya lagi satu nih? Oh, selesai ya. Oh nih ya bodoh, udah ketemu. Bodoh.